Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian terhadap tafsir surah Al-Fatihah wa qisar al-mufassal dan surah-surah pendek karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Terakhir sudah masuk dalam tafsir surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini penulis rahimahullah membawakan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kata penulis rahimahullah, hafizahullah, sudah disebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya di awal surah ini untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir suatu perkara yang besar. Ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir yang masih tetap di atas kekafiran mereka setelah didakwai oleh Rasulullah SAW, setelah mereka mengetahui kebenaran Islam, karena memang tidak ada alasan logis orang-orang musyrik itu menolak ajaran Rasulullah SAW, tidak juga dengan Yahudi ataupun Nasrani. Murni semua adalah bentuk pembangkangan, penentangan, dan hasad. Karena alasan logis tidak ada. Tidak ada satupun argumen yang paling logis selain dari argumennya Al-Quran yang tersebut dalam Quran. Maka mau bermain di akal, ayo. Mau bermain di panca indera juga, ayo. Al-Quran meladeni semuanya. Dan mereka sama sekali tidak punya argumen dalam semua itu. Dipatahkan semua dalam Al-Quran. Mau berargumen dengan tradisi, budaya, peninggalan nenek moyang dulu, leluhur, kebiasaan dari dahulu, juga dibantahkan dalam Al-Quran. Semuanya, tidak ada satupun argumen ya yang menolak agama Islam. Makanya diperumpamakan dalam Al-Quran kabaitil ankabut, seperti sarang laba-laba. Kelihatan cantik, indah, rumit, tapi kosong, tidak ada artinya. Ya. Maka mereka yang tetap berada di atas kekafiran mereka setelah dijelaskan kepada mereka agama Islam dan dihilangkan dari mereka semua keraguan-keraguan, Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk berkata kepada mereka semua, aku tidak menyembah sembahan yang kalian sembah. Ya, sembahan-sembahan kalian itu saya tidak akan menyembahnya. Ya, di masa yang akan datang sebagaimana saya tidak menyembahnya sekarang. Beda. Tsumma akhbar an halihim faqala. Setelah itu Allah mengabarkan tentang keadaan orang kafir tersebut dengan firman-Nya, wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan aku dan kalian wahai al-kafirun tidaklah menyembah sembahan yang saya sembah, yaitu Allah. Wa huwa Allahul mustahiqqu wahdahu lil ibadah. Siapa sembahan yang saya sembah? Dialah Allah yang berhak satu-satunya untuk mendapatkan ibadah dari hamba-hambanya. Di sini Nabi SAW mengatakan kalian tidak menyembah sembahan yang saya sembah. Padahal orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semisalnya, demikian pula orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah. Orang Yahudi kan menyembah Allah. Itu agama dari Nabi Musa. Jadi tidak mungkin sembahannya lain. Orang Nasrani juga menyembah Allah. Ya. Maka dari sini difahami yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang penting kalian sembah Allah deh. Bukan itu yang Allah inginkan.
Karena kalau sekedar yang penting sembah Allah, tidak perlu didakwai orang Yahudi orang Nasrani. Mereka sudah menyembah Allah, apalagi. Tapi yang Allah tuntut adalah sembah Allah dengan gambar yang benar, dengan konsep yang benar, sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan itulah ajaran Nabi Musa aslinya, ajaran Nabi Isa aslinya. Sebelum kitab suci mereka ditahrif, dipalingkan, revisi, di ini, di itu, ya. Menyesuaikan keinginan mereka. Ya. Maka ketika mereka merubah kitab suci mereka yang didukung oleh para alim ulamanya mereka, terjadilah penyimpangan dalam menyembah Allah. Memang mereka masih menyembah Allah, tapi konsepnya, caranya, aturannya sudah menyimpang jauh. Orang musyrikin Quraisy juga menyembah Allah. Mana mungkin mereka tidak menyembah Allah? Ka'bah ada di negeri mereka. Rumah mereka tetangga dengan Ka'bah. Samping rumah mereka Masjidil Haram. Nah mungkin mereka tidak menyembah Allah. Apalagi musyrikin Quraisy ini kan keturunannya Nabi Ismail. Ismail dan Ibrahim agama tauhid. Tapi sama juga perjalanan agamanya Nabi Ismail diwariskan turun-temurun juga tercoreng oleh penyimpangan. Sama juga. Tapi yang disembah masih Allah. Yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dan kaum musyrikin lainnya masih Allah Ta'ala, masih peninggalan. Ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, kalau orang musyrikin ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka jawab Allah. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang asing, sangat familiar bagi mereka. Bahkan mereka tidak hanya menetapkan Allah sebagai pencipta alam semesta, tapi orang musyrikin mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah. Orang musyrikin ada puasa, ya. Sebagaimana orang Yahudi ada puasa, orang musyrikin. Orang musyrikin ada apa? Ada kalau dari rukun Islam yang kita tahu dari kalangan orang musyrikin tentu saja haji, umrah, Ka'bah di situ tiap tahun. Sejak dari Nabi Ismail, peristiwanya beliau itu dengan ibu beliau ya, sampai disyariatkan adanya sa'i bolak-balik dia cari air Zam-Zam itu kisahnya. Sejak dari zaman Nabi Ismail diwajibkannya haji itu sampai di zamannya Abdul Muttalib ya dan anak cucunya semuanya masih mewariskan ibadah haji. Tiap tahun mereka haji. Ada yang mereka bagi-bagi tugas. Kabilah ini pegang kunci Masjidil Haram, kunci Ka'bah. Ya, kabilah ini bertugas kasih minum, namanya siqayah. Ya, siqayatul hajj yang tersebut dalam Quran. Mereka banggakan itu apa Muhammad garam. Kami yang memberi makan jamaah haji. Kami yang memberikan minum jamaah haji. Ada yang tugasnya membagikan pakaian. Kan begitu. Mereka juga punya ibadah nazar. Kita tahu Abdul Muttalib dulu tidak punya anak laki-laki. Sampai dia bernazar, saya bernazar untuk Allah, kalau Allah kasih saya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih yang ke-10. Ya, lahirlah anak yang ke-10, bapaknya Nabi SAW, Abdullah. Makanya hampir-hampir disembelih waktu itu. Sama seperti nenek moyang beliau Ismail yang hampir disembelih juga. Makanya beliau dikatakan Muhammad, ya, atau beliau Ibnu Zabi, anak dari orang yang hampir disembelih, dari anak yang hampir disembelih. Ya. Karena Abdullah dengan Ismail dua-duanya hampir disembelih. Jadi ibadah sembelihan, ibadah nazar, ibadah sembelihan ada di kalangan kaum musyrikin dan mereka semua peruntukkan itu kepada Allah. Konsepnya yang membedakan dengan agama aslinya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, konsepnya adalah tauhid, keesaan. Mereka beribadah kepada Allah. Jadi orang musyrik ini memang menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Mereka mengatakan ini persembahan untuk Allah, ini persembahan untuk sembahan-sembahan kami. Itu masalahnya. Masalahnya adalah menduakan Allah, bukan tidak menyembah Allah. Bukan tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka apa? Menduakan. Mereka kaum yang sangat religius kalau kita membandingkan dengan orang sekarang. Kita sudah sering sebutkan kisahnya bagaimana renovasi Ka'bah ketika hancur, ketika banjir bandang di Mekah itu, maka kan di daerah Hijaz. Hijaz itu dua gunung, berada di dua gunung. Dia terpisah dari dunia luar, makanya dikatakan Hijaz. Dari kata mahjuz artinya terpisah dari luar. Ya,
banjir bandang di tengah-tengah Ka'bah rusak. Ya. Sebagian batunya dihempaskan oleh banjir. Kita sudah sering sebutkan kisahnya. Ketika direnovasi ulang, mau dibangun ulang, ya, mereka mengatakan mereka kumpul donasi untuk bangun Ka'bah kembali. Kata mereka, ayo wahai Quraisy, kumpulkan harta kalian yang halal, tapi kita bangun rumahnya Allah ini. Tidak boleh dari harta riba, tidak boleh hasil perzinahan, tidak boleh hasil satu lagi apa? Perdukunan. Ya. Tidak boleh ada yang masuk di sumbangan ini kecuali uang halal. Gara-gara itulah uang donasi yang terkumpul sedikit, tidak cukup untuk membangun Ka'bah ke bentuk aslinya. Makanya Ka'bah sekarang itu tidak seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Cuman kepotong mungkin masih ada seperempatnya. Ya, karena itulah dibuat hijr Ismail setengah lingkaran itu sebagai penanda bahwa dari Ka'bah sampai hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah dulunya. Makanya kalau orang tawaf tidak boleh pegang kompas ke situ, harus mutar di belakang di belakang hijr Ismail. Karena kalau dia pegang kompas tengah-tengah tidak sah. Dia tidak bilang tawaf, dia tidak dikatakan tawaf, tapi lewat di dalam Ka'bah. Siapa yang sholat di dalam hijr Ismail sama seperti sholat dalam Ka'bah. Ya, sama seperti sholat dalam Ka'bah. Jadi kalau dia punya peluang sholat di dalam, bagus. Kalau tidak, setidaknya di dalam lingkaran itu, antara lingkaran, setengah lingkaran dengan Ka'bah, dia dianggap sholat dalam Ka'bah kalau di situ. Jadi lihat bagaimana religius mereka dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana pengorbanan mereka, perlindungan mereka, tapi semuanya musnah gara-gara apa? Tidak bertauhid, tidak mau sembah Allah saja, maunya selalu pakai perantara. Kami ini orang yang berdosa tiap hari, tiap malam. Kalau kami minta langsung kepada Allah, kayaknya tidak dikabulkan. Bagus kita cari orang soleh, wali Allah. Nah, kita bikin orang soleh ini senang. Kita sembahkan, kita berdoa sama dia, kita minta apa-apa kepada dia, nanti dia yang sampaikan kepada Allah. Ini musyrik. Inilah kesyirikan yang sebenarnya. Di zaman musyrikin Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, doa langsung kepada aku, enggak usah pakai perantara-perantara. Ngapain Allah pakai perantara-perantara? Bahkan orang yang paling Allah senangi, di antara orang yang paling Allah senangi adalah orang yang bertaubat, ya kan? Bukan karena banyak dosamu, justru tidak boleh langsung kepada Allah. Justru karena dosamu banyak, langsung kepada Allah. Ngapain pakai perantara? Lama. Karena itulah ini mereka sadari sendiri. Ketika mereka di atas kapal digoncang oleh ombak, kemungkinan besar akan tenggelam. Apa kata Allah? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mau mati seperti itu, ditinggalkan semua perantara, langsung doa kepada Allah. Mereka bisa bertauhid, orang musyrik bisa bertauhid, tapi di kondisi genting. Nanti kalau anaknya sakit, baru taat, baru ingat lagi kepada Allah. Nanti banyak masalahnya, baru ingat. Kan begitu orang musyrik zaman dahulu. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika kembali selamat di lautan, kembali ke settingan pabriknya, pakai perantara lagi. Inilah masalahnya orang musyrik. Jadi masalahnya mereka, masalahnya semua orang-orang musyrikin, orang kafir zaman dahulu tidak menyembah Allah. Bukan itu masalahnya. Jadi masalah mereka bukan karena tidak menyembah Allah, justru mereka menyembah Allah. Tapi masalahnya adalah apa? Tidak mengesahkan Allah, tidak mau Allah saja, harus ada yang lain juga, gitu. Harus ada temannya Allah disembah. Nah, dari sini kita bisa pahami ucapan firman Allah yang Allah suruh Nabi Muhammad ucapkan, kalian wahai orang musyrik, orang kafir, tidak menyembah sembahan yang saya sembah. Pertanyaannya, apakah betul beda sembahannya Nabi dengan sembahan orang musyrik? Beda kan? Sama kan? Sama-sama Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan kalian tidak menyembah sembahan yang saya sembah, padahal sama Allah? Hal itu dikarenakan apa? Cara mereka, konsepnya, tata caranya berbeda 180 derajat. Ini tauhid, ini syirik. Ini menunjukkan kepada kita sarana sangat penting. Dalam Islam itu sarana sangat penting. Cara untuk menggapai sesuatu itu tidak kalah pentingnya dengan mendapatkan sesuatu. Makanya Islam tidak memandang segala cara untuk menghalalkan sesuatu. Al-ghaya la tuqaddirul wasilah. Yang namanya tujuan tidak menghalalkan semua cara. Biar tujuanmu baik, kalau caranya tidak benar, tidak benar.
Walaupun kamu menyembah Allah, tapi konsepnya menduakan Allah, tidak bisa diterima. Makanya dalam Islam, sebelum kita berpikir mau mendapatkan tujuan, kita harus perhatikan cara sampai ke sana itu gimana. Itu yang penting. Karena begini, kalau caranya benar, walaupun hasilnya keliru, masih bisa dimaafkan. Kalau syukur-syukur dapat pahala, sebagaimana orang yang berijtihad, cara berijtihadnya sudah benar, tapi hasilnya salah. Kata Nabi SAW, kalau seorang hakim berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Kenapa dapat 1 pahala? Caranya sudah benar, cuma hasilnya outputnya salah. Ada faktor error, ada yang luput, ada yang ini, kan begitu. Yang penting caranya dulu benar. Masalah hasilnya itu Allah yang tentukan. Kamu dapat berhasil menargetkan kebenaran dapat, atau kadar Allah belum menakdirkan kamu mendapatkan yang benar, masih salah dulu. Tapi kalau sudah caranya serampangan, walaupun kebetulan mendapatkan yang benar, nggak bisa digunakan, tetap salah. Makanya kalau ada orang, mohon maaf misalnya, ditanya tentang suatu permasalahan agama, dia tidak tidak bisa bahasa Arab, dia tidak punya perangkat ilmu, cuma kumpul-kumpul artikel di internet, kemudian menyimpulkan sendiri, walaupun kebetulan jawabannya benar, dia salah. Kenapa? Caranya tidak benar. Walaupun kebetulan jawabannya benar, kenapa? Untuk mengeluarkan produk hukum ijtihad itu bukan dengan cara mengumpulin artikel dari internet, dan begitu caranya. Ada caranya, orang para ulama sudah tentukan caranya dari zaman dahulu sampai sekarang di negeri kita. Pesantren dari buku dasar, buku menengah, buku ini dulu dijinjang, ini lewat ini. Ya. Maka tidak bisa melangkah dengan kaki panjang sampai ke atas langsung mengambil hukum. Pasti salah. Kalaupun benar, kebetulan benar. Dan itu tidak dibenarkan, tetap salah. Kalaupun kebetulan benar, maka tetap disalahkan dia. Kenapa? Caranya tidak benar. Tapi kalau caranya sudah benar, walaupun kebetulan hasilnya keliru, dimaafkan, dimaklumi. Kenapa? Ya Allah, saya sudah ikuti aturan nih. Saya sudah ikuti aturan. Masalah dapat tidak dapat kan qadarullah, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Tapi caranya saya sudah ikuti. Aturannya saya sudah ikuti. Lihat contohnya sahabat itu, sahabat Nabi SAW. Setelah dari perang Ahzab, ya setelah Madinah dikepung itu di perang Ahzab, ya selama sebulan penuh mereka tidak berhasil masuk ke kota Madinah, ya. Nah, singkatnya mereka pulang kembali setelah Allah porondakan perkemahan mereka dengan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin itu. Mereka pulang. Setelah mereka pulang tidak berhasil menembus Madinah, mereka para sahabat kemudian sudah istirahat, meletakkan pedang dan seterusnya. Maka Jibril berkata kepada Nabi SAW, kenapa kalian meletakkan pedang? Kami para malaikat belum ini. Kamu ketahuilah bahwa salah satu sekutu orang musyrik yang menyerang kamu adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sudah mengikat perjanjian damai dengan kamu, tapi mereka berkhianat malah membantu orang musyrik. Kalian tidak boleh nampakkan kelemahan habis dikepungi. Justru tunjukkan kekuatan, kamu pergi serang Bani Quraidah. Mereka berkhianat. Maka Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lihat ya, tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka harus kalah. Maka para sahabat pun bersegera menuju Bani Quraidah ketika itu. Kata Nabi, tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai di tengah jalan masuk asar. Para sahabat dua pendapat. Kata Nabi SAW, kita tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pokoknya sampai ke sana, kalahkan mereka, kita sholat asar di sana walaupun sudah maghrib. Tidak boleh sholat asar di jalan. Nabi bilang begitu. Tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Jadi kalau kita berhasil kalahkan dia nanti Isya kita sholat asar. Nabi bilang begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sebagian sahabat mengatakan tidak. Kita kan sudah diajari oleh Allah, sudah diajari oleh Rasul, ada namanya waktu sholat. Ya kita patuhi ini dong waktu sholat ini. Asar waktunya begini, awalnya akhirnya sampai begini, kan begitu. Ya. Kita ikuti ini aturannya. Adapun sabda Nabi SAW, jangan sholat asar di Bani Quraidah. Maksudnya kita usahakan sholat di sana. Caranya gimana? Kita jalan cepat-cepat, kita perangi mereka, kalahkan dengan cepat supaya masih sempat asar di sana. Tapi kalau tidak keburu, dia tetap sholat asar di jalan, karena kita punya dalil yang lain. Nah, kalian dua sahabat ini melahirkan output hukum yang berbeda.
Ketika sampai kesimpulannya apa? Tidak ada yang dicela oleh Nabi SAW. Semuanya dibenarkan. Semuanya apa? Bukan semua dibenarkan. Tidak ada yang dikritik. Walaupun kalau kita berbicara masalah hukum yang benar, yang sholat di tengah jalan. Tapi yang sholat di sana juga setelah maghrib tidak salah. Kenapa? Kata para ulama, ini contoh sahabat itu ada yang mengikuti hadis Nabi secara tekstual dan ada yang memahami secara kontekstual. Satu mengikuti hadis secara tersirat, satunya mengikuti secara tersurat. Satunya berpegang satu dalil, satunya melihat dalil yang lain. Maka ini dua cara yang dibenarkan. Sampai zaman sekarang kalau kita lihat perbedaan fikih di tengah-tengah ulama, itu rata-rata kembali pada masalah ini. Satu berpegang pada tekstual, satunya kepada kontekstual. Jadi salahnya dua-duanya tidak ada yang disalahkan. Yang tidak boleh ada yang dicela perbedaan pendapat dalam fikih ibadah. Tidak boleh ada yang dicela. Cuma memang kalau dibilang yang benar berapa, ya yang benar cuma satu memang. Cuma yang salah juga tidak boleh dicela. Kenapa? Cara mereka menuju ke sana sudah sesuai aturan, mengikuti aturan. Cuma outputnya salah. Dia kata Allah, dia sudah berusaha. Nah, kita kembali ke sini. Ketika Allah Taala mengatakan kalian wahai Muhammad, kalian wahai musyrik tidak menyembah siapa yang saya sembah, ini Nabi Muhammad SAW, maksudnya saya siapa yang saya sembah itu Allah. Bukan maksudnya sembahannya beda. Sembahannya sama-sama Allah, tapi cara menyembahnya apa? Berbeda. Kenapa? Karena cara itu penting, metode itu penting. Bukan yang penting sama ujungnya, caranya ke sana. Karena itu ya, termasuk kemungkaran di zaman sekarang, akidah yang mengatakan bahwa semua agama itu kayak jalan tol, nanti ketemu di pintu keluar. Jalurnya beda-beda, tapi selalu ketemu. Tidak, memang beda. Agama satu dengan agama lainnya tidak paralel. Enggak. Jalurnya sendiri, tidak akan ketemu segera di ujungnya. Kenapa? Cara menentukan. Kalaupun misalnya ada yang kebetulan sampai di ujung ketemu, tapi jalurnya berbeda, caranya berbeda, tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Innal ladzina kafaru min ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang musyrik. Allah sudah bilang, orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Maka mereka akan hukum orang kafir. Adapun ayat yang menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini yang bisa dijadikan argumen oleh orang-orang yang mengatakan semua agama sama saja. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Islam, wal ladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, was-sabiin, yaitu orang yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Lihat, katanya orang Muslim, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka mereka mendapatkan pahala. Kalau begitu semuanya sama katanya. Kita katakan Al-Quran itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Penafsirannya diajarkan kepada sahabat. Jangan langsung lompat ke bawah. Apa penafsiran para ulama yang diwariskan dari para sahabat? Mereka mengatakan yang dimaksud Yahudi di sini, Yahudi di zamannya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jelas mereka masuk surga, masa iya tidak? Nasrani yang dimaksud begitu, Nasrani yang ikut kepada Nabi Isa yang masih mengikuti agama orisinilnya Nabi Isa yang belum dirubah-rubah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk surga. As-Sabiin, yakni pengikut nabi-nabi terdahulu. Kan nabi-nabi terdahulu kan syariatnya sendiri-sendiri ya. Beda sama Nabi Muhammad SAW yang semuanya. Misalnya masih ada yang mengikuti agamanya Nabi Yusuf sendiri, masih mengikuti agamanya Nabi ini sendiri, itu as-sabiin. Mereka selama komitmen dengan agama mereka masing-masing, ya mereka masuk surga. Kan begitu. Sebagaimana kalian mau umat Islam. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi bukan maksudnya Yahudi, Nasrani, Sabiin setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Bukan. Mereka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW berlaku ayat di surah Al-Bayyinah. Adapun sebelum Nabi Muhammad SAW terutus, oke, masing-masing agama kalian selama masih berada di atas agama orisinil kalian masuk surga semuanya. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, yang berlaku adalah innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Muslim,
Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi wa ahadu min ahli ummah la yahudiyun wa la nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Tidaklah mendengar saya telah terutus. Tidaklah mendengar saya telah terutus. Seorang pun dari umat ini, tidak dia Yahudi, tidak dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia masuk neraka. Maka berarti apa? Pembenaran pujian kepada Yahudi dan Nasrani itu sebelum beliau utus. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW terutus, agama Islam memansuh, menghapus semua kebenaran agama lain. Betul agama Yahudi, agama Nasrani benar. Kapan? Pada zamannya. Pada zamannya. Bukan pada zaman Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Ahmad, walladzi nafsi biyadi, ketika melihat Umar bin Khattab memegang lembaran-lembaran Taurat, dibaca-baca gitu. Ya. Namanya orang cinta dengan pengetahuan itu senang dengan hal yang baru. Ya. Tapi kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, apakah kamu menuduh saya tidak menyampaikan? Ngapain kamu masih butuh Taurat? Al-Quran sudah ada. Gitu. Maksud kamu ini kurang, masih ada yang kurang, butuh tambahan. Kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. Lau kana Musa bin Imran hayyan tsumma tara'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum dhalalan ba'ida. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. Seandainya Nabi Musa bin Imran masih hidup sekarang nih, saya hidup, Nabi Musa di samping saya, Musa betulan. Nabi Musa betulan dengan syariat betulan. Setelah itu kalian ikuti dia, tinggalkan saya, kalian sesat. Kalian sesat. Padahal Nabi Musa betulan. Kenapa? Karena kebenaran agama Nabi Musa terhapus dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Isa datang, syariatnya Nabi Musa di zaman beliau dianggap tidak benar lagi, tidak berlaku lagi. Jadi istilahnya agama-agama terdahulu itu kebenarannya ada expirednya. Ya, ada best before-nya, kan begitu. Dia benar, tapi sampai pada zaman tertentu benarnya. Setelah itu tidak ada luasa. Kalau Islam tidak, prinsipnya seperti itu. Dia benar pada masanya, sangat baik pada masanya. Bahkan Allah menjadikan Bani Israel fadalahum 'alal 'alamin, diunggulkan ke semua alam semesta. Kapan? Di zaman itu. Tapi kebaikannya, kebenarannya ada masa expirednya. Kapan? Tertusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak berlaku. Justru kalau kalian ikuti itu, kalian akan merusak diri sendiri. Sama seperti makanan yang sudah ada luasa, kau makan merusak diri sendiri. Ketika datang syariat Islam, kalian ikuti syariatnya Musa, ikuti syariatnya Isa, itu merusak diri kalian sendiri. Merusak diri kalian sendiri. Padahal itu juga dari Allah. Itu juga dari Allah. Tapi Allah sudah menetapkan kebaikannya itu syariat ada batas akhirnya. Sampai sini tahu itu baik. Setelah itu sudah tidak bagus kalau kamu ikuti. Merusak. Baik. Maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, kalian tidak menyembah sembahan saya, bukan berarti saya sembah Allah, kalian tidak sembah Allah. Enggak. Kita sama-sama menyembah Allah, tapi caranya berbeda. Makanya dibedakan. Jadi seakan-akan karena cara kita berbeda, maka Allah yang saya sembah seakan-akan beda dengan Allah yang saya sembah. Karena caranya berbeda, konsepnya berbeda, pemahamannya berbeda. Ya kan? Pemahamannya berbeda. Kalau kita tanya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah ini salah satu sekte yang banyak dihukumi kafir oleh para ulama. 500 orang ulama menghukumi kafir sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah itu mereka menyembah Allah, tapi Allah menurut mereka Allah itu tidak punya nama-nama, tidak punya sifat-sifat. Allah tidak ada namanya, tidak ada sifatnya. Ini kalau kita disuruh mikir dengan akal kita, bayangkan ada sesuatu, dia ada tapi tidak ada namanya, tidak ada sifat. Tahu sifat ya? Sifat itu tinggi, berat, warna, apa semua sifat. Bayangkan ada sesuatu tapi tidak ada namanya, tidak ada sifatnya. Bisa nggak kita pikirkan ada sesuatu itu? Nggak mungkin. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia punya nama atau dia punya sifat. Tapi ini keyakinannya orang Yahudi terhadap Allah. Mereka menyembah Allah. Ahlus Sunnah juga menyembah Allah. Tapi konsep Allahnya berbeda. Kenapa? Cara menyembah Allahnya berbeda. Cara memandangnya Allah, mengimani Allahnya berbeda. Maka walaupun mereka menyembah Allah yang sama, tapi dikatakan berbeda. Kenapa? Caranya berbeda. Konsep Allahnya Ahlus Sunnah itu seperti ini, konsep Allahnya Jahmiyah itu kayak gini. Makanya beda.
Sama seperti sini, walaupun kalian orang musyrik menyembah Allah, saya juga menyembah Allah, tapi konsep cara kita berbeda. Saya bertauhid, kamu syirik, maka beda. La wala antum abiduna ma a'bud. Kata beliau rahimahullah, fa ibadatukum iyyahu wa antum tusyrikuna bihi la tusamma ibadah. Maka ketika kalian menyembah Allah dengan cara menyekutukannya dengan yang lain, ibadat kalian tidak dianggap ibadah. Sama seperti sholat tapi tidak wudu. Gerakannya sih kayak sholat, tapi tidak wudu. Apakah tidak namanya sholat? Tidak sholat. Itulah perumpamaan orang beribadah tapi tidak tauhid. Tauhid itu ibarat wudu. Jadi kalau kita beribadah tanpa tauhid, tanpa mengesahkan Allah, sama seperti sholat tanpa wudu. Dan syirik itu ibarat hadas, kentut misalnya. Biar di awal kamu sholat, kamu wudu, tapi di tengah-tengah kentut, ya batal. Sama, dari awal kamu muslimnya bagus, Islamnya bagus, bertauhid kepada Allah, menyembah Allah. Di tengah-tengah kamu menyekutukan Allah, batal ibadahmu. Sebagaimana batal sholatmu. Analoginya kan begitu. Tsumma karrara bara'atahu min alihatihim faqala wala ana 'abidun ma 'abadtum. Setelah itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan atau mengulangi persaksian pernyataan beliau, wala ana 'abidun ma 'abadtum. Pernyataan yang pertama, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah yang kalian sembah. Pernyataan yang kedua, la ana 'abidun ma 'abadtum. Saya bukanlah penyembah sembahan yang kalian sembah. Lidilalati ala sabat, untuk menunjukkan kekokohan. Sudah kita jelaskan kemarin perbedaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah menunjukkan tajaddud wa takrar. Jadi saya tidak akan menyembah sembahan kalian sekarang, besok, lusa, seterusnya saya akan datang. Berulang-ulang saya tidak akan sembah. Karena dibawakan dalam jumlah fi'liyah, la a'budu, dibuka dengan fi'il. Sementara wala ana a'budu jumlah ismiyah mubtada khabar, dibuka dengan isim ana. Saya tidak menyembah, dan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab yadullu ala sabat, menunjukkan kekokohan sesuatu, mantapnya sesuatu. Sehingga kata beliau dilalati ala sabat, ya. Sehingga makna kalau digabungkan dua ini, la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun ma 'abadtum, saya tidak akan menyembah sembahan yang kalian sembah, yaitu menyembah Allah dengan syirik. Sekarang enggak, besok enggak, lusa enggak, terus selama-lamanya tidak, dan saya kokoh di atas sikap ini. Tidak akan berubah. Itu makna salat, kokoh di atas tauhid. Wa ta'yithuhum min ibadatillah. Ya. Dan ucapan ini memutuskan semua harapan dan angan-angan mereka. Jangan sampai mudah-mudahan nanti Muhammad mau ikuti agama kita. Enggak ada. Ta'yithum, ini kalimat sudah memutuskan semua asa mereka, harapan mereka. Jangan lagi berharap. Karena kita katakan sebelumnya kan masih dibujuk-bujuk Nabi, ditawar-tawarin gitu. Enggak ada. Ya. Wa akhbar an tahaqqu kitabihim faqal wala antum 'abiduna ma 'abud. Setelah itu Allah Ta'ala mengabarkan akan dustanya mereka ketika mereka mengatakan kami menyembah Allah, padahal menyekutukan Allah. Dengan firman-Nya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Di sini lihat, wala antum 'abidun diulangi dua kali untuk memantapkan bahwa kalian betul-betul tidak menyembah Allah dengan cara yang benar. Dan juga untuk menunjukkan sabar bahwa ini kalian kokoh di atas kalian seperti itu. Kalian tidak menyembah Allah Ta'ala. Lidilalati ala anna dzalika sara wasfan laziman. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menyembah Allah itu sudah menjadi sifat yang melekat terus-menerus pada diri mereka. Ya, wasfan laziman lahum annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang musyrikin, ya, pentolan-pentolannya itu hampir tidak ada yang beriman, sedikit sekali. Kita bicara pentolannya ya, bukan orang musyrikin pada umumnya. Kalau orang musyrikin pada umumnya banyak yang masuk Islam. Tapi pentolan-pentolan yang memang menentang, yang langsung bentrok dengan Nabi SAW secara langsung, itu terhitung bagai jari yang masuk Islam. Terhitung bagai jari. Ya. Jelas ya? Kita biasa menghitung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu. Sampai terakhir, termasuk yang terakhir adalah siapa? Abu Sufyan, mertuanya Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang mana Abu Sufyan ini pemimpin musyrik di perang Badar.
Panglima pasukan orang musyrikin di Perang Badar, tapi masuk Islam di Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah. Bayangkan, tahun 2 Hijriah perang bentrok dengan Nabi SAW, masuk Islam 6 tahun kemudian. Dan bagus keislamannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi terhitung bagi jadi yang beriman. Kebanyakan yang bentrok langsung itu meninggal di atas kekafiran. Falikulli dinuhu alladhi radiyahu. Maka setiap dari mereka ini, mukmin dan musyrik, masing-masing memiliki agama, cara beragama yang mereka ikuti masing-masing. Qala ta'ala lakum dinukum waliyadin, ay lakum dinukum alladhi radaitumuhum wa huwa syirku waliyadin alladhi radiyahu li rabbi wa huwa Islam. Bagi kalian agama kalian yang kalian ridhoi, ikuti aturannya, yaitu kesyirikan. Dan bagi saya, agama saya sendiri yang Allah telah ridhoi untuk saya, pilihkan untuk saya. Ya. Nah, wa huwa Islam, yaitu agama al-Islam. Wallahu taala alam bisawab. Maka sebagai kesimpulan terkait dengan surah Al-Kafirun ini, bahwa surah ini turun dengan dua tujuan besar. Dengan dua tujuan besar. Yang pertama, membatalkan semua agama kaum musyrikin, mengatakan semua agama kesyirikan batil. Dan yang kedua, untuk menutup harapan mereka, angan-angan mereka kalau suatu saat Nabi akan berubah pikiran, akan ini, akan itu, sehingga meninggalkan dakwanya. Ayat ini menutup semua kemungkinan harapan tersebut. Ya, dipertegas dalam ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai penjelasan terkait dengan tafsir surah Al-Kafirun. Selanjutnya masuk dalam tafsir surah An-Nasr. Ya, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala tafsir surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam, kalau kamu sudah melihat kejadian itu, maka bertasbihlah, memuji dengan memuji Tuhanmu, dan minta ampunlah kepadanya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Ya, surah An-Nasr ini juga berbicara mengenai salah satu momen penting dalam sirah Nabawiyah. Tepatnya ada dua momen penting yang dibicarakan dalam surah An-Nasr. Yang pertama, peristiwa Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, ya, dan wafatnya Nabi SAW di awal tahun 11 Hijriah. Makanya di surah di juz 30 ini, di juz Amma, tepatnya di Kisah Al-Mufassal dari surah dari surah Ad-Duha ke bawah. Ya. Di sini terdapat surah yang menyebutkan kelahiran beliau dan kematian beliau. Kelahiran beliau di surah Al-Fil telah berlalu, tahun gajah, dan kematian beliau disyaratkan dalam surah An-Nasr. Ya. Dan turunnya surah An-Nasr ini menjadi tanda dekatnya kematian beliau. Dekatnya kematian beliau, dan ini turun sebelum tahun 8 Hijriah. Ya, tepatnya Allah alam, tepatnya kapan turunnya surah ini? Yang jelas sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah kan Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Tahun 8 Hijriah. Mungkin tahun ke-7, tapi yang jelas beliau meninggal di awal tahun ke-11. Jadi 3 tahun sebelum beliau meninggal sudah diturunkan tanda-tandanya bahwa kamu sudah hampir meninggal. Ini menunjukkan jarak 3 tahun dari kematian itu dekat. Dekat, bukan hal yang jauh. Seandainya kita dibilang 3 tahun lagi kamu mati, itu dekat, bukan hal yang jauh. Bahkan semua yang akan datang itu dekat, karena dia akan mendekat terus.
Nah, likulli atin kullu atin qarib. Ada prima ungkapan di dalam bahasa Arab. Kullu atin qarib, semua yang mau datang itu dekat. Makanya hari kiamat dalam Al-Qur'an disebut dengan apa? Qarib, dekat. Yang qatarabatis sa'ah. Kiamat itu iqtarab itu mendekat sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan maju terus mendekat. Karena itulah 3 tahun jarak dari turunnya surah ini, kurang lebih 3 tahun ya. Turunnya surah ini sampai meninggalnya Nabi SAW. Ya. 3 tahun sebelum beliau wafat turun surah ini mengabarkan kamu sudah hampir mati ya Muhammad. Siap-siap. Ya. Maka 3 tahun itu bukan perkara yang sebentar. Kalau sudah ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bukan hal yang ternafikan ya. Maklum ini termasuk karamah para wali. Di antara karamah para wali ada orang-orang yang Allah kabarkan kematiannya. Itu hal yang sabit. Kita bisa baca buku-buku biografi para ulama, kita akan temukan sejumlah ulama yang dia tahu kapan dia mati. Bukan maksudnya tepatnya atau apa, bukan jamnya apanya, enggak, karena seperti itu perkara baik. Cuman ada orang yang diberikan ilham, kayaknya sudah hampir mati saya ini. Ada seperti itu. Jadi bukan maksudnya diberitahu harinya, jamnya apa, karena itu baik. Cuman kalau dibilang kayaknya ada tanda-tanda sudah hampir mati ini, ada. Itu bisa kita temukan dalam sejumlah biografi ulama terkait dengan itu. Maka firasat tanda-tanda menuju kematian itu sabit, ada. Karena Allah Taala beritahukan, yakni berikan berupa ilham dalam hatinya, tiba-tiba dia merasa begini begitu, ya, atau apa tanda-tandanya. Ya, intinya itu termasuk ilham yang Allah berikan kepada wali-walinya. Penanda-penanda bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Dan kalau sebentar bukan besok, sepekan, bulan depan, sebentar itu masuk dalamnya 3 tahun. Sebagaimana Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW, di mana tanda kematian beliau turun 3 tahun sebelum beliau wafat. Ya, dengan surah apa? Dengan surah An-Nasr ini. Baik, Allah Taala alam bisawab. Maka dengan melihat hal ini, ya, dengan melihat ini ya, secara umum kita maknanya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kata para ulama, kemenangan di sini Fathu Mekah berdasarkan penafsirannya Ibnu Abbas tahun 8 Hijriah. Jadi belum lagi Mekah dikuasai, Nabi sudah dibilang kamu akan kuasai Mekah nanti. Ya. Nanti banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Nah kalau kamu sudah lihat itu wahai Muhammad, itu tanda dekatnya ajal kamu. Maka fasabbih, karena itulah banyak-banyak bertasbih menjelang kamu meninggal. Ya, puji Allah, istighfar banyak-banyak sebelum kamu meninggal. Kalau Nabi Muhammad SAW saja disuruh seperti ini, dekat ajal wahai Muhammad, banyak-banyak kamu tasbih, banyak-banyak puji Allah, banyak-banyak istighfar. Jangan lari-lari dengan dunia. Apa yang dipikirkan? Apa yang mau diusahakan? Ya. Mau apa lagi tiba-tiba? Sebentar lagi kamu meninggal, banyak-banyak ibadah. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh seperti ini, apalagi kita? Ya. Maka ini surah yang sangat penting memperingatkan seorang akan wajibnya mempersiapkan diri menuju kematian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.